Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang luar biasa yang Kau tetap berikan kepada kami untuk kami merenungkan akan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, turunkan atas kami roh hikmat, wahyu dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Tidak terlambat kalau saya menyampaikan ucapan selamat tahun baru. Tuhan Yesus tentu saja sudah menyediakan buat kita hal-hal yang baru, hal-hal yang ajaib, dan hal-hal yang luar biasa. Mari kita belajar bersama-sama di tahun 2022 ini. Tetap dengan semangat, bahkan yang lebih lagi. Karena kita tahu Tuhan kita Allah yang selalu menyediakan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Saya ingin mengajak untuk kita membaca dari Kejadian 21 ayatnya yang pertama. Dikatakan demikian, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ketika saya membaca ayat ini, saya sangat tertarik dengan apa yang tertulis. Dikatakan Tuhan memperhatikan Sarah. Ada apa dengan Sarah sehingga Tuhan begitu memperhatikan Sarah? Sarah adalah, kita tahu, istri daripada Abraham. Lebih banyak kita bercerita, berbicara, dan Alkitab pun banyak menuliskan tentang Abraham. Bagaimana Abraham dipanggil dari negeri kelahirannya ke suatu tempat yang belum diketahuinya, tetapi Tuhan membuat suatu perjanjian yang luar biasa kepada Abraham. Dan di situ dituliskan Abraham pergi keluar dari negerinya bersama dengan Sarah istrinya. Sarah tidak terlalu banyak memiliki hal-hal yang perlu untuk kita renungkan. Selalu kita melihat sosok Abraham lebih daripada Sarah. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini, yang menarik buat saya adalah ketika dituliskan Tuhan memperhatikan Sarah. Ternyata seringkali kita juga sebagai orang percaya, kita merasakan kita bukan orang yang terkenal, kita bukan orang yang punya banyak prestasi, kita bukan orang yang jadi sudah mencapai sesuatu yang menjadi patut dan layak menjadi pembicaraan orang, disorot orang, diapresiasi, mendapat banyak puji-pujian dan sebagainya. Mungkin kita low profile, satu sosok yang tidak banyak dikenal orang, sekalipun banyak yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita tidak mengerjakan apa-apa ya. Tetapi sama seperti Sarah, dia hanyalah sosok yang mendampingi Abraham sebagai istrinya. Dan lebih banyak kita tahu bagaimana Abraham ini yang dari nama Abram berubah menjadi Abraham. Bagaimana Abraham ini berpisah dengan Lot keponakannya. Bagaimana Abraham ini beribadah kepada Tuhan dengan luar biasa. Bagaimana Abraham ini sanggup untuk diuji ketika harus mempersembahkan Ishak sebagai anak tunggalnya. Dan begitu banyak yang dilakukan Abraham yang sudah menjadi sebuah prestasi besar, sehingga Abraham disebutkan sebagai kekasih Tuhan, sahabat Tuhan, yang di Alkitab kalau menyebutkan Tuhan Allah Abraham. Satu sosok yang kita sudah kenal. Tapi Sarah yang mendampingi ini, ada sih pembicaraan tentang Sarah, tapi tidak terlalu banyak. Bahkan kalau kita bicara tentang Sarah, mungkin kita bicara bagaimana Sarah itu justru mengusulkan kepada Abraham untuk mengambil Hagar ketika dirasakannya Sarah tidak akan melahirkan seorang anak. Tetapi kalimat yang menarik bagi saya di Kejadian 21 adalah Tuhan memperhatikan Sarah
seperti yang difirmankannya. Jadi Tuhan ini memang sudah menjanjikan keturunan buat Abraham, tentu melalui Sarah yang sudah difirmankan. Karena istri Abraham pada waktu itu ya cuma Sarah. Tapi kemudian Sarah ini berulah dengan mencarikan istri buat Abraham, yaitu Hagar. Nah, tetapi Tuhan tetap pada awal mula rencananya, dan dia tetap memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan bukan hanya sekedar memperhatikan, tapi Tuhan juga melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ajaib sekali. Kalau kita melihat ya, di dalam Kejadian 18, kita akan baca mulai dari ayatnya yang ke-9. Ketika itu Allah, judul perikopnya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat yang ke-9, lalu kata mereka kepadanya, yaitu orang-orang utusan Tuhan, malaikat utusan Tuhan, di manakah Sarah istrimu? Ternyata Tuhan memperhatikan Sarah. Ini Sarah lagi kemana sih? Kok saya datang disambutnya sama Abraham aja? Di mana Sarah istrimu? Jadi Tuhan itu sangat memperhatikan setiap orang ketika orang itu pun belum memiliki prestasi apa-apa. Dan seperti Sarah pun belum apa-apa. Hanya sebagai istri yang mendampingi suami, ikut kemana suami pergi, itu saja. Dan tidak tertulis bahwa ibadah Abraham itu didukung oleh Sarah. Enggak ada tertulis. Jadi enggak ada prestasi apa-apa. Tetapi Tuhan mengingat Sarah. Dikatakan di dalam ayat tadi, Tuhan memperhatikan Sarah. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Seringkali mungkin kita tidak menyadari bahwa Tuhan sedang memperhatikan kita. Dan Dia punya rencana atas hidup kita. Sehingga kita seringkali karena kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dan perhatian Tuhan pada kita, sehingga kita seringkali, di mana sih Tuhan itu? Kok sepertinya nggak nyata di dalam hidupku? Tapi kita melihat di sini Tuhan juga memperhatikan Sarah, yang mungkin Sarah tidak pernah menyadari akan kepedulian Tuhan bagi hidupnya. Sehingga Sarah memutuskan untuk Abraham mengambil Hagar sebagai istrinya yang nanti akan melahirkan. Kenapa? Karena ditunggu berpuluh tahun. Sarah dinyatakan mandul, tidak memiliki anak, dan Sarah juga sudah tahu dan menyadari bahwa dia sudah mati pucuk dikatakannya. Artinya dia sudah tidak memungkinkan secara manusia dia akan melahirkan anak. Karena Sarah tidak menyadari bahwa Tuhan itu memperhatikan akan hidupnya. Kemudian dikatakan dan dijawab oleh Abraham di sana di dalam kemah. Artinya Sarah itu ketika Abraham menerima tamu ini, Sarah itu tidak dilibatkan. Dan firman Tuhan mengatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu,
tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Tuhan sedang menyampaikan sebuah pernyataan firman dan janjinya kepada Abraham yang didengar oleh Sarah pada waktu itu. Bahwa tahun depan ada satu waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita melihat di sini bahwa perhatian Tuhan terhadap Sarah bukan saja sesuatu yang sangat manusiawi atau yang alamiah, tetapi perhatian Tuhan adalah menerobos sebuah kekuatan yang tidak bisa diterima oleh akal manusia. Tuhan memperhatikan Sarah dalam waktu yang sudah ditetapkan. Sarah akan memiliki anak, seorang wanita yang sudah disebut memiliki predikat mandul sampai masa tuanya. Ternyata bagi Tuhan tidak berarti apa-apa. Tetap Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Dia sanggup melakukan apapun. Dan Tuhan ternyata bukan Allah yang melupakan Sarah. Sarah tinggal di dalam satu aib di mana dia seorang wanita mandul. Tidak, ternyata janji Tuhan menerobos apapun juga yang dianggap manusia tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dikatakan di sini, di manakah Sarah? Itu sebuah petunjuk, sebuah pernyataan bagaimana Tuhan memperhatikan Sarah. Abraham mungkin tidak selalu mau mengikut sertakan Sarah. Ya sudahlah, saya sendiri sudah bisa menyongsong kamu ini. Tapi Tuhan tidak. Dia tetap melihat siapapun di belakang layar, siapapun yang tersembunyi di hadapan manusia, tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan pada waktu itulah Tuhan mengatakan, aku memperhatikan Sarah seperti yang sudah aku firmankan, dan aku melakukan kepada Sarah seperti yang sudah dijanjikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali kita merasa bahwa Tuhan itu melupakan apa yang Dia sudah nyatakan. Janji firman-Nya yang sudah lama kita tidak dapat dapatkan. Doa-doa kita yang sudah lama kita naikkan, tapi ya tidak ada berita-berita apa-apa lagi. Seperti itu seringkali membuat kita meragukan Tuhan. Tetapi pada sore hari ini saya ingin mengajak, firman Tuhan di ayat 14 mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Di ayat sebelumnya Sarah tertawa karena Sarah mengatakan, aku ini sudah layu dan tuanku ini sudah tua. Jadi itulah yang seringkali menjadi penghalang tidak bisa terjadinya apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Saya menemukan begitu banyak orang yang tidak bisa bekerja, tidak punya pekerjaan. Dan kalau ditanya selalu mengatakan karena saya tidak punya modal. Benar mungkin secara lahiriah kita tidak punya modal untuk bekerja. Tapi kita seringkali lupa ada Allah El Shaddai yang sanggup dan berkuasa untuk memberikan apa yang kita perlukan. Ketika saya mengamati ada begitu banyak orang yang jobless, tidak punya pekerjaan, dengan alasan saya tidak punya modal. Saya sering merenung, kalau betul dikasih modal, apakah bisa dia mengelola modal itu dan menjadi orang yang berhasil? Saya pikir itu tidak jaminan. Ada begitu banyak orang punya uang banyak, habis ketika ada dalam bisnis. Kenapa? Tidak mampu mengelola. Jadi bukan alasan kita pasti berhasil ketika kita punya modal. Alasan utama bagaimana kita berhasil adalah karena Tuhan mau menolong kita. Dan begitu banyak kita juga seperti Sarah tertawa ketika kemudian ada orang mengatakan
bahwa kita akan menjadi orang yang diberkati. Bagaimana saya bisa diberkati? Saya modal tidak punya, kepandaian tidak punya. Tetapi seharusnya kita menyadari kita punya Tuhan yang sama seperti kepada Sarah. Dia juga mengatakan, Tuhan, aku memperhatikan engkau sama seperti memperhatikan Sarah. Mungkin saja Sarah sudah berpikir, sudahlah, Tuhan tidak memperhatikan aku lagi. Kalaupun Tuhan punya janji terhadap suamiku Abraham, tentu saja bukan kepadaku karena aku sudah tua. Jadi seperti kemudian idenya memberikan hamba perempuannya Hagar untuk menjadi istri Abraham, karena dia sudah hopeless, sudah tidak punya harapan lagi, dan tidak pernah berpikir bahwa Tuhan tetap memperhatikan hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, memasuki tahun 2022 yang sudah kita jalani beberapa hari ini, tentu saja bisa menjadi sebuah tanda tanya yang besar tentang tahun yang baru ini. Tetapi mari kita sama-sama mengingat, sama seperti Tuhan memperhatikan Sarah, Dia juga sedang memperhatikan saudara dan saya. Taunya dari mana? Tentu taunya adalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan pernyataan firman dan janjinya. Apa yang pernah dijanjikan Tuhan di masa-masa yang lalu, mungkinkah Tuhan melupakannya? Saya mau katakan tidak. Tuhan selalu mengingat apa yang Dia pernah nyatakan di dalam hidup kita. Bahkan seringkali kita yang lupa kalau Tuhan sudah pernah menjanjikan sesuatu dalam hidup kita. Mari kita belajar bagaimana setelah berpuluh-puluh tahun usia Sarah, Tuhan tetap memperhatikan Sarah, mengingat akan apa yang pernah disampaikan, dan Dia melakukan seperti apa yang sudah dijanjikan. Sarah sendiri sudah tidak memiliki harapan, tetapi Tuhan tetap kepada apa yang Dia pernah katakan. Bahkan ketika kemudian Abraham sudah memiliki Ismail yang lahir dari Hagar, Tuhan tidak pernah mengubah rencana awalnya untuk tetap memberikan keturunan kepada Abraham lewat istrinya Sarah. Mari kita belajar untuk mengerti ini, bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Sekalipun kita berpikir bahwa Tuhan kita itu sudah melupakannya, tetapi Dia ternyata tidak melupakan. Kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18, Paulus menuliskan seperti ini. Ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya apa? Memasuki tahun 2022, usia kita memang bertambah. Mungkin kita akan mengatakan, aduh, saya sudah tidak bisa lari sekencang dulu lagi. Saya sudah tidak bisa berjalan sekuat dulu lagi. Tetapi dikatakan di sini, Paulus mengatakan, namun manusia batiniahku tetap diperbaharui dari sehari ke sehari. Artinya manusia yang ada di dalam ini, manusia batiniah, kehidupan rohani kita, kepengenalan kita akan Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan diperbarui terus, semakin lama semakin kuat. Sekalipun mungkin jasmani kita tidak sekuat pada waktu yang lalu. Kemarin dulu saya bertemu dengan seorang ibu, dan kemudian ibu ini menceritakan bahwa besannya itu jatuh. Urusannya kecil kok, nyapu aja.
nyapu di rumahnya, mau beresin sedikit mainan cucunya. Nggak tahu gimana, tiba-tiba terplecok aja, jatuh. Kemudian jatuh, dan setelah itu kesakitan, dibawa ke rumah sakit, di ronsen ternyata retak atau patah, saya tidak tahu. Dan singkat cerita dioperasi, dipasang ten. Kemudian ibu ini menceritakan, kita sebagai orang-orang yang sudah semakin tua harus berhati-hati. Yang paling utama jangan sampai jatuh, katanya begitu. Karena kalau jatuh bisa resikonya jadi patah tulang. Nah, sementara kita semakin tua, kita menyadari bahwa memang tubuh kita bisa menjadi lebih lemah. Tetapi Paulus mengajarkan dan mengingatkan kita, mari manusia batiniah kita diperbaharui terus. Yang di dalam ini diperbaharui dengan pekerjaan Allah. Roh kita terus diperkuat oleh roh Allah, oleh firman Tuhan yang akan menguatkan. Sehingga apa? Sehingga sekalipun mungkin kita sudah tua seperti Sarah, tapi kita bisa melahirkan. Bukan maksud saya orang-orang tua sekarang masih bisa melahirkan, tidak. Tapi artinya melahirkan satu kekuatan Allah, melahirkan rencana Allah, melahirkan janji-janji Allah untuk menjadi kenyataan dalam hidup kita. Mungkin kita sudah cukup lama menunggu, tapi dikatakan pada waktu yang telah ditetapkan itu, semua itu akan jadi. Abraham menantikan Ishak, dari janjinya sampai terlaksananya itu bukan 1 tahun 2 tahun, cukup lama. Sampai pada mentok-mentoknya Abraham benar-benar sudah tua. Sarah lagi yang akan melahirkan, benar-benar sudah tua. Mungkin kalau zaman sekarang ya, mengejan juga sudah gak kuat. Tapi semua bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa dihadapi oleh Sarah. Tentu saja dengan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Kita tidak pungkiri bahwa Sarah pun tertawa ketika diingatkan itu akan terjadi di tahun yang akan datang. Jangan-jangan di antara kita juga tertawa. Entah tertawa sinis atau tertawa bahagia. Ketika diingatkan kembali bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang terus akan terjadi pada tahun 2022 ini. Mungkin kita sudah mulai hambar untuk mendengar berita itu. Tapi biarlah pada sore hari ini ketika kita kembali mengingat akan apa yang Tuhan sudah sampaikan dan firmankan tentang Sarah ini, kita boleh dikuatkan kembali bahwa ternyata Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kejadian 21 ayatnya yang pertama. Dan itu akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kembali berpengharapan terhadap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Mungkin sudah cukup lama kita menunggu dan menantikan, tapi tentu saja tidak lebih lama daripada Sarah atau Abraham menantikan Ishak. Yang pasti Tuhan sedang berbicara, sesungguhnya aku akan kembali untuk mendapatkan engkau. Dan dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Karena pada waktu yang telah ditetapkan itu, aku akan kembali hadir di dalam hidupmu. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mungkin sudah sedikit loyo untuk menantikan apa yang sudah kita doakan cukup lama. Mungkin kita sudah merasa lelah untuk menantikan janji Tuhan yang akan digenapi dalam hidup kita. Tapi sore hari ini kembali saya mengingatkan bahwa Tuhan tidak berpaling dari saudara dan saya. Tuhan memperhatikan kita sama seperti Tuhan memperhatikan Sarah. Dan Tuhan akan melakukan sesuai dengan janjinya
apa yang sudah dijanjikan kepada kita. Karena Dia Allah yang setia. Dan bagi kita, bagian kita adalah memperbaharui dari hari ke hari kekuatan manusia batin kita, supaya lewat semuanya itu kita terus menanti-nantikan Tuhan dengan kuat, menanti-nantikan Tuhan dengan percaya, menanti-nantikan Tuhan tanpa ragu. Sebab ada waktu yang dikatakan sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kapan waktunya? Mari kita songsong Tuhan kita yang akan mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya, sempurna adanya, tidak pernah terlambat. Pada masa yang tepat, pada masa yang indah, Dia akan membuat segala sesuatu yang sudah dijanjikan pada kita. Jangan kita kecewa, karena ternyata sebagaimana Sarah yang hanya mendampingi Abraham, dan sesekali sosok ini keluar di dalam cerita Abraham, ternyata dikatakan Tuhan memperhatikan dia. Siapa saudara dan saya? Tentu kita adalah orang-orang tebusan yang selalu diperhatikan oleh Tuhan. Tetap kuat, tetap berpengharapan. Tahun 2022 Tuhan tetap memperhatikan kita, dan Dia akan melakukan apapun yang sudah Dia rancangkan atas hidup kita dengan sempurna. Dan kita harus ingat, rancangannya adalah rancangan yang mendatangkan masa depan yang penuh harapan, dan bukan sekali-kali rancangan kecelakaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa yang sanggup untuk melakukan apapun, menerobos kemustahilan menjadi tidak mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, karena kami percaya sama seperti Engkau memperhatikan Sarah, Engkau memperhatikan kami. Kami mungkin tidak ada apa-apanya di depan manusia, tetapi di hadapan-Mu kami adalah pribadi yang selalu Engkau perhatikan dan Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyadari itu dan selalu berpengharapan kepadamu. Dan kami tetap percaya perjalanan kami di tahun 2022 adalah perjalanan yang diberkati, perjalanan yang dipenuh dengan kebaikan Tuhan, karena kebajikan dan kemurahan-Mu belaka yang mengikuti kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu termeterai dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin. The radio station.